saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini saya kembali mengajak kita untuk belajar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan kali ini kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Renungan kita hari ini saya beri judul, "Jangan takut, sebab Tuhan bersamaku." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi dunia hari-hari ini, terutama bangsa kita Indonesia, sesungguhnya sedang menghadapi situasi yang sangat sukar dan sulit. Dunia secara khusus Indonesia sedang menghadapi bencana global. Itulah yang kita lihat, virus corona. Keberadaan virus ini telah merenggut banyak korban, baik yang sedang sakit terpapar virus ataupun yang meninggal dunia. Bahkan karena virus ini juga COVID-19 ini membuat perekonomian dunia menjadi bergejolak, terjadi krisis ekonomi. Dan kondisi ini membuat banyak orang, banyak negara mengalami kecemasan, mengalami ketakutan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, melihat kondisi seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kita belajar dari Raja Daud melalui ayat tadi. Dia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Ini menggambarkan bahwa Daud pernah punya pengalaman pahit, pernah punya pengalaman sukar dalam hidupnya, berada di dalam lembah kekelaman. Artinya Daud pernah diperhadapkan satu kehidupan yang berat, yang sulit, lembah yang dalam, begitu kelam, begitu gelap. Itulah pengalaman Daud. Tapi dalam situasi seperti itu, Daud belajar untuk percaya dan dia berkata kepada Tuhan, "Aku tidak takut bahaya." Nah, seharusnya sikap seperti itulah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mencekam, dalam situasi pandemik yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus tetap memiliki satu keberanian, pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena sesungguhnya hidup manusia itu ada dalam kendali, ada dalam otoritas Tuhan. Oleh karena itu melalui ayat ini kita diingatkan, jangan takut sekalipun kita dalam bahaya, sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Immanuel, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, selalu bersama-sama dengan kita. Dan ini digambarkan oleh Raja Daud bahwa Tuhan itu seperti gembala dan kitalah domba-dombanya. Sebagai gembala, Tuhan bertanggung jawab melindungi, menjaga domba-dombanya, saudara. Nah, sebagai gembala, Tuhan kita itu bertanggung jawab untuk menjaga kita. Sama seperti gembala domba. Seorang gembala domba tentu dia punya tanggung jawab menjaga domba-dombanya dari bahaya, dari ancaman binatang lain. Kalau kita melihat seorang gembala itu ada dua senjata, ada dua alat yang seringkali dipakai atau digunakan untuk menjaga, melindungi domba-dombanya. Dua alat itu adalah gada dan tongkat. Dan ini dikatakan oleh pemazmur Daud, gadamu dan tongkatmu, itu adalah dua senjata yang sesungguhnya dimiliki oleh seorang gembala. Gada itu apa sih? Gada itu adalah sejenis tongkat, seperti tongkat kasti,
ujung bagian atasnya itu besar, bawahnya kecil. Nah, gada ini digunakan untuk apa? Untuk memukul kalau ada binatang lain, binatang buas yang ingin menerkam domba. Nah, itu gada dipakai untuk memukul ya dengan keras ya, untuk melindungi domba-dombanya. Nah, alat yang kedua disebut dengan ya tongkat. Ini seperti tongkat biasa, hanya saja tongkat ini ujung atasnya itu melengkung ya. Ya, melengkung, membentuk lingkaran. Gunanya untuk apa? Untuk menolong domba ketika domba itu terprosok ya, terjerumus ke jurang ataupun ke lubang, maka tongkat itu dipakai untuk menarik ya. Jadi ujung tongkat yang melingkar tadi itu dikaitkan ke leher kepala domba tadi, kemudian ditarik ya keluar dari lubang ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya itulah ya gambaran daripada Allah kita. Allah yang bersama dengan kita, Allah yang menyertai kita di dalam kita menghadapi lembah kekelaman. Tuhan kita itu ya sanggup menjaga kita, melindungi kita dari lawan-lawan, melindungi kita dari bahaya seperti gada. Dia akan menjaga kita, dia akan melindungi kita. Dan dia akan selalu mengangkat, menolong kita bagaikan tongkat tadi, mengangkat kita keluar, mengangkat kita dari keterperosokan, saudara. Oleh karena itu, mari ya, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan khawatir dalam kehidupan ini. Dalam lembah kekelaman, kita tidak sendirian, kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Maka dari itu, bagaimana supaya hidup kita tetap ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan. Raja Daud juga berkata dalam Mazmur pasal 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa saudara? Anda dan saya akan aman, akan tenang ya ketika kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Sang Gembala kita. Tapi kalau kita jauh hidup kita dari Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sangat jauh. Bahkan kita menjadi domba yang liar, ya, tak tergembala, domba yang jauh dari pengamatan gembala, maka dipastikan kita akan jauh dari perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui ayat ini kita belajar dan diingatkan Tuhan, jangan takut ketika kita dalam lembah kekelaman, karena Tuhan beserta kita dan selalulah dekat dengan Tuhan. Selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Di masa-masa COVID-19 ini, Tuhan sesungguhnya ingin mengarahkan kita, ingin mengajak kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita punya waktu banyak untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mari Ibu Saudara, jangan takut karena Tuhan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam.